Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Laravel kali ini masih membahas tentang bagaimana kita membuat API menggunakan Laravel dan Sanctum. Dan ini adalah video yang ketiga. Kemarin atau di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita bisa login, lalu kita bagaimana bisa mendapatkan user active, yaitu ketika seorang user telah login. Dan yang selanjutnya kita sudah membuat bagaimana bisa menampilkan semua data. Nah, data yang kita tampilkan ini adalah data pada tabel tabel apa ya? Tabel courses ya, tabel courses ya, di mana di sini merupakan daftar-daftar semua kursus yang diselenggarakan seperti itu ya. Nanti ada title sama description-nya ya. Dan ini sudah dibahas di video pada part 2. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana atau apa itu yang namanya resource class ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebelum saya membahas resource class, jadi kalau kita lihat ketika kita menampilkan semua data kursus atau semua data courses ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kan ada ID, ada user ID, ada title, ada description, ada created add, updated add, dan itu benar-benar sama persis seperti pada tabel kursusnya ya. Nah, ada kalanya kita itu mau memanipulasi data yang mau kita sampaikan ke user nantinya melalui API. Misal kita tidak ingin data user ID ini disampaikan ke user nantinya ketika user menggunakan API kita. Jadi kita mau hilangkan atau kita mau ganti jangan user ID tetapi namanya seperti itu dan sebagainya. Kadang ya ada kala seperti itu ya. Kita memanipulasi bukan memanipulasi ya, mengelola namanya, mengelola data dalam bentuk JSON ini ya, yang akan disampaikan ke pengguna kita sebagai pelanggan API kita atau sebagai pengguna API kita seperti itu. Kalau seperti ini kan bulat-bulat, dia langsung mengakses semua field pada table kita. Ya, mungkin saja kita mau membuat seperti apa ya, seperti relationship ya antara dua buah table. Nah, nanti ada field yang berasal dari table lain yang mau akan ditampilkan juga seperti itu. Contohnya, misalnya table name di sini, table name, field name atau column name ya, yang tidak ada pada table courses ini seperti itu, yang hanya ada pada table users. Nah, seperti itu. Intinya class resources itu untuk API ya, itu gunanya untuk mengelola data kita, bagaimana atau apa saja yang mau kita sampaikan atau kita delivery ke pengguna API kita. Intinya seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat kita memiliki dokumentasinya, nanti silakan dibaca ya di Laravel itu sendiri. Jadi ada namanya API resources ya. Nah, sekarang kita coba buat bagaimana penggunaan API resources ini ya. Oke, saya akan membuat sebuah kelas ya. Karena saya mengelola data courses di sini ya, yaitu data kursus pada table courses atau table kursus ya. Nah, jadi saya akan membuat sebuah resources untuk table course tersebut ya, courses tersebut ya, atau table kursus tersebut ya dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi kalau saya sarankan bagaimana penamaan dari kelas resources yang akan kita buat itu seperti ini. Jadi model kita itu apa misalnya? Jadi model kita itu misalnya cost. Model cost ini kan nanti terhubung dengan table costs yang ada di MySQL ya. Nih table costs ini ya. Nah, jadi untuk penamaan kelas resources kita nanti
nama modelnya apa, seperti ini ya. Lalu nanti kita tambahkan resource seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di panduannya ya, di panduan atau dokumentasinya user resource. Jadi ini untuk resources, kelas resources untuk model user ya, lalu ditambahkan resource. Dan ini saya rekomendasi seperti itu ya. Kenapa? Karena ketika nanti kita membuat yang namanya class collection atau resources collection, nanti kalau kita tidak menggunakan aturan seperti ini, nanti class resource collection kita nanti tidak bisa mendeteksinya seperti itu ya, seolah-olah nanti tidak ada padahal kita sudah membuat class resourcesnya ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita gunakan perintah php artisan make resource. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya bingung perintahnya, tinggal dibuat help saja ya. Seperti ini. Nah, nanti di sini ada panduannya ya. Bagaimana menggunakan command artisan untuk resource ini ya. Nah, nanti ada collection. Nanti kita juga akan membahas yang namanya resource collection itu apa ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu kelas resource ya. Jadi perintahnya nanti seperti ini ya. PHP artisan make resource. Jadi namanya ya, saya rekomendasi seperti ini, cost resource. Nah, seperti ini. Oke. Jadi secara default nanti akan dibuatkan sebuah folder ya. Nama foldernya itu nanti di app http, nanti di sini ada ditambahkan sebuah folder resource ya, resources yang setara, yang seletak dengan folder controllers ya. Nanti resources di sini. Nah, nanti ada cost resources, cost resource ya. Oke. Jadi misal nih, ini kita matiin saja ya. Nah, misal nih saya ingin bentuk data yang mau ditampilkan ke pengguna API saya itu seperti ini. Misalnya saya akan, kita coba lihat dulu tabelnya ya. Saya akan menampilkan ID misalnya. Ya, saya akan menyampaikan ID pakai this ya. This ini merujuk ke modelnya ID ya. ID ini nanti merujuk ke nama field ini ya, field ID ini ya. Nah, sedangkan yang ini bebas nanti mau diganti apa. Mau tidak sama bebas ya, mau sama bebas, seperti itu. Jadi ini boleh seperti ini misalnya. ID cost misalnya. Boleh seperti ini ya. Boleh dimanipulasi ya. Tapi saya samakan saja. Nah, di sini misalnya saya tidak mau menyampaikan user ID ini ya. Jadi saya langsung skip, langsung saja title. Boleh bahasa Indonesia, nanti judul misalnya. Boleh dimanipulasi ya untuk key-nya ya. Sedangkan value-nya nanti harus merujuk ke penamaan field di table ini ya. Jadi this title seperti ini. Lalu description ya, misalnya seperti ini ya. Atau keterangan boleh ya. This di sini harus sama, description. Misalnya saya akan menyampaikan juga created at ya. This created at updated at ya. This updated at. Nah, seperti ini. Saya save dulu ya. Kita coba lihat terlebih dahulu bentuk data yang aslinya ya. Kalau kita lihat kan sebelum kita terapkan class resource ya. Nanti di sini ada user ID masih. Ketika kita mengambil semua data pada table costs ya. Jadi seperti ini ya. Ataupun kalau kita misalnya kita mau mengambil data tertentu misalnya untuk ID 2 ya.
slash ID 2, misalnya seperti ini. ID 2 oke. Oke, sebentar ya, seharusnya ini ada nih. Ini sesuai dengan ini ya, ID ini ya. Jadi kalau kita coba lihat ya, PHP artisan root list. Oke, harusnya bisa ya. Nih, so ya. Oke, mungkin. Oh iya, sorry. Saya belum membuatkan di sini ya, di metode so-nya ya, masih kosong ya. Tidak ada apa-apa di sini ya. Saya hanya baru membuatkan perintah di metode indeksnya. Ketika kita menggunakan slash id ini, nanti dia akan mengakses yang namanya metode show ini ya. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba. Oke, jadi kita coba dulu yang semua data ya, seperti ini. Atau kita langsung saja nih. Jadi seperti ini. Cost ya, ini untuk data kursus atau course per ID ya. Nama modelnya adalah cost ya. Jadi cost seperti ini ya. Saya pakai find, boleh find or fail seperti itu ya. Oke, dan saya return cost. Nah, seperti ini. Kita coba apakah masih kosong. Kalau ini data semuanya ya. Data semuanya tampil ya, masih ada user ID di sini. Belum hilang ya, karena kita belum terapkan nanti yang tadi kelas resource-nya tadi. Kalau saya misalnya 3, saya akan mengambil data detail untuk kursus dengan ID 3. Nah, seperti ini ya. User ID-nya 3 dan di sini masih tetap ada user ID-nya. Nah, sekarang kita akan manipulasi data ini ya. Saya akan menghilangkan user ID misalnya seperti itu ya. Atau nanti saya akan menampilkan name bukan user ID, yang mana name itu nanti saya akan ambil dari table usersnya. Nanti kita coba ya. Oke, sekarang kita coba terapkan cost resource tadi yang sudah saya buat tadi ya, di dalam cost resource di sini. Nah, jadi kita coba terapkan. Yang pertama kita harus include dulu ya, cost resource ini nanti lokasinya ada di app, http resources, cost resource ya. Jadi sama seperti ini, use ya, app, http ya, controllers ya, sorry, resources ya, resources, lalu cost resource. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana penerapannya? Oke, kita akan terapkan pada yang indeks ini ya. Indeks ini akan menampilkan semua data ya. Jadi seperti ini. Cost resource ya. Kita gunakan collection ya. Collection. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba apakah sudah hilang nanti informasi ID ini ketika pengguna menggunakan API kita. Ini collection untuk semua data ya. Nih ya. Nah, nih ya. Sudah tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi. Sebentar. Title, description, created at user ID. Jadi collection ya. Oke. Ini ada name ya. Kenapa ada name ya?
Sepertinya harus saya coba login baru aja ya. Saya coba downshift dulu ini ya. Saya coba downshift. Oke, ini login kemarin kita coba login yang terbaru aja ya. Sepertinya ini. Oke. Nih login yang terbaru saya ambil. Emailnya D3Octavian ya. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, kita coba login. Oke, kita coba lihat kenapa ya. Oh sorry, ini bukan authenticate ya, tapi login ya. Kemarin atau di video sebelumnya kan kita buat login ya. Nah ini ya, login ya. Sorry. Kita coba. Nah, kita sudah berhasil login ya. Dan kita mendapatkan access tokennya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ada ID 3 dan ini out tokennya ya. Oke. Nah, kita ambil ini ya untuk cek user aktif yang di sini. Ini kita perbarui nilainya. Oke. Ya, kita save aja yang ini ya. Saya save. Nah, ini save. Nah, ini untuk cek user aktif. Oke, ya. Di Octavian. Nah, sekarang kita coba ambil semua data ini, ambil semua data. Oke, ini belum kita perbaruin ya. Masih 8. Masih token yang lama ya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini ya. User ID-nya sudah hilang ya, nggak ada lagi ya. Karena sudah saya tidak include-kan pada kelas resource ini. Kecuali kalau saya matikan lagi, misalnya saya matikan, ini saya aktifkan ya. Kita coba. Sorry. Nah, user ID-nya ada. Dan sekarang saya akan memfilter data apa saja akan mau saya tampilkan di pengguna API saya, yaitu saya akan menghilangkan user ID-nya ya. Nah, seperti ini. Ya, atau nanti bisa kita ganti nama misalnya, nama si user ID tersebut ya. Jadi bukan user ID-nya. Karena kan user ID itu berasal dari table users ya. Table users di sini, dan kalau kita lihat di sini kan ada name. Nah, kita tampilkan name saja, jangan ID-nya seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ya, itu bisa kita lakukan. Yang pertama kita harus membuatkan relasi terlebih dahulu pada model cost ini ya. Jadi kita coba nih public function user ya, return this belongs to ya. Dan ini adalah one to many ya. Jadi satu user bisa jadi dia memiliki banyak cost ya. Jadi namanya adalah nama kelas, nama modelnya adalah user ya, kelas. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Jangan lupa semikolon. Oke. Sekarang kita coba di cost resource kita ganti. Kita tambahkan name ya. This di sini, dan nama metodenya atau functionnya user ya, user. Lalu nama fieldnya yang mau kita tampilkan di table user ini yaitu name tadi ya. Jadi name. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba apakah API kita sudah berubah. Nah, nih name ya. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan untuk semua data nih. Bagaimana kalau seandainya data
single data ya, misalnya berdasarkan ID apa seperti itu ya. Kita coba, misalnya saya akan menampilkan ID yang pertama. Nah, seperti ini ya. Oh sorry, ini jangan lupa information authorization-nya ya, karena kita kan sudah login. Untuk memastikan yang mengakses itu adalah user yang sudah login, harus kita lengkapin pada headers-nya ini ya. Nah, seperti ini ya. User ID masih ada di sini karena belum kita implementasikan di show ini ya. Jadi dia masih seperti ini. Jadi bagaimana mengimplementasikannya supaya sama seperti get all ini ya, yang hanya tampil name bukan ID ya, bukan user ID. Jadi seperti ini. Jadi sedikit berbeda ya kalau yang ini pakai collection. Kalau di sini kita gunakan new ya, new cost resource. Nah, seperti ini. Saya save ya, kita coba. Nah, nih ya. Sorry, ini all ya, kita yang per ID ya. Nah, nih sudah berubah juga ya. Jadi digantikan dengan name. Nah, seperti itulah kita memanipulasi informasi dari data API kita seperti itu ya. Dan ada kalanya juga misalnya kita mau tambahkan dengan metadata yang lain, misalnya data yang di luar dari isi table kita. Misalnya kita ingin menambahkan data misalnya status oke, misalnya seperti itu, atau dan sebagainya, itu bisa kita gunakan ya untuk memanipulasi data API kita. Contoh seperti ini, saya akan menggunakan, nah kalau untuk get all data itu sedikit berbeda untuk memanipulasi atau untuk menambahkan metadata selain data table kita ya. Itu nanti kalau di get all ini kita menggunakan yang namanya resource collection ya. Nanti bisa dilihat di sini resource collection, dan pembuatan resource collection itu tadi sudah saya tunjukkan ya pada help tadi. Jadi kita tambahkan nanti dengan kata dengan minus collection seperti ini ya. Jadi waktu kita membuatnya seperti ini ya. Misalnya PHP artisan ya, make ya resource. Nah, jadi misalnya cost collection, cost seperti ini, collection. Nah, seperti ini ya, atau minus C saja, atau kita bisa tambahkan seperti ini collection. Nah, ini sama, ini menandakan kita membuat resource collection seperti itu ya. Jadi boleh seperti ini ya, tapi kalau namanya bukan cost collection ya, jadi namanya itu sesuai dengan nama modelnya. Nama model kita kan cost ya. Kalau seandainya kita tidak tambahkan collection, kita harus tambahkan minus collection di belakangnya, atau cost minus C, atau kita buat cost collection. Nah, seperti ini ya. Saya akan menggunakan yang ini saja ya. Oke, cost collection seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat masih di folder resources ini yang ada di HTTP, sejajar dengan folder controllers ya, resources ya. Di sini ada cost collection. Nah, sekarang saya akan menambahkan metadatanya selain data pada table kita ya. Misalnya saya akan menambahkan keterangan misalnya status oke, atau dan sebagainya seperti itu. Jadi bebas lah ya, terserah mau ditambahkan apa. Misalnya seperti ini, return ya, ya dia dalam bentuk array ya, dalam bentuk array. Nah, misalnya saya akan tambahkan status misalnya connected atau status oke ya, menandakan API kita berhasil diakses ya, lalu beserta dengan data tablenya ya, data tablenya
yang ini nih, seperti ini tadi. Data tabelnya seperti ini tadi ya. Nah, nih. Ini kan data semua tabel yang ada di tabel courses ini. Ya, oke. Jadi kita tambahkan seperti ini ya. This ini merujuk ke modelnya, lalu collection ya. Nah, seperti ini. Ya, kita coba. Kita akses semua data ya. Nanti apakah ada keterangan status oke? Oh, belum diterapkan ya, sorry. Jadi harus diterapkan di cost controller ini ya. Nah, seperti ini nih. Jadi kita include lagi ya. Use F HTTP resource ya. Resources cost collection ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk ini, nah ini saya matikan saja ya. Saya buat yang baru. Return a new ya cost collection seperti ini ya. Adalah costs. Nah, kita sudah terapkan ya. Kita coba. Oke, kita sudah menambahkan metadata yang lain, yaitu status oke, selain data pada tabelnya ya. Nah, ini data pada tabelnya nih. Dan kenapa saya bilang tadi kita harus buat namanya adalah cost resource, bisa dilihat di sini. Nanti untuk data pada tabelnya itu dia menyesuaikan format kita pada cost resource-nya itu. Ya. Jadi kalau seandainya cost resource-nya kita ubah, misalnya name-nya saya hilangkan ya. Nanti cost collection ini ya akan menampilkan sama seperti cost resource-nya itu. Kita coba ya. Nah, nih name-nya dihilangkan. Padahal kita mengubahnya di cost resource. Nah, supaya cost collection bisa mendeteksi format pada cost resource, maka penamaannya seperti saya bilang tadi. Nama modelnya apa, lalu ditambahkan resource seperti itu. Sehingga nanti cost collection ini bisa mendeteksi format pada cost resource. Jadi sama semua, baik nanti untuk single data maupun untuk semua data nanti menggunakan format pada cost resource ini. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ada name-nya juga ya. Nah, bagaimana untuk yang data tunggal ya? Bisa nggak kita menambahkan metadata juga? Ya, misalnya metadatanya seperti tadi status oke atau metadata keterangan lain ya, misalnya tanggal akses misalnya ya dan sebagainya. Ya, misalnya tanggal akses API tersebut dan sebagainya ya. Oke, itu kalau seandainya data tunggal kita tambahkan pada cost resource-nya ini adalah function with ya. Jadi public function with. Jadi bisa dilihat sih di sini ya. Kita coba function with. Nah, ini. Jadi di sinilah kita bisa menambahkan metadatanya ya. Metadatanya untuk yang data tunggal. Tapi kalau untuk data yang seluruh data tadi kita gunakan cost collection, menggunakan resource collection ya. Oke, bagaimana penerapannya? Nah, ini kan di cost resource kita tambahkan misalnya public with ya, public function with ya, seperti ini. Kita tambahkan di sini request ya, parameternya. Nah, jadi misalnya kita mau nambahkan yang hal sama ya. Misalnya key-nya status, lalu value-nya saya mau tambahkan oke. Nah, bisa nanti kita tambahkan metadata yang berupa jam atau tanggal akses API-nya dan sebagainya seperti tadi ya. Sesuai dengan kebutuhan lah maksud saya ya. Oke, kita coba lihat. Ketika data tunggal, di sini kan tidak ada metadatanya, belum ada ya. Dia hanya baru data
yang ada sesuai data yang ada di tabelnya dan kita gabungkan dengan data yang ada di table usersnya ya untuk name. Sekarang kita coba. Nih, nanti ada metadatanya selain data yang di table kita ya. Ada metadatanya berupa misalnya status, oke, tanggal akses dan sebagainya. Nah, seperti itulah. Jadi seperti inilah caranya kita itu memanipulasi data API kita supaya bisa kita deliverykan ke pengguna API kita itu sesuai dengan harapan kita, ya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan saya mengenai class resources pada API ya, yang mana fungsinya untuk memanipulasi data yang akan kita delivery ke pengguna pengguna API maksudnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.